Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep dasar audit. Oke, masuk ke yang pertama, yaitu definisi audit. Jadi audit adalah pengumpulan dan juga evaluasi bukti tentang informasi uh, untuk menentukan dan juga melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Dan audit ini harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan juga independen. Untuk melakukan audit itu sendiri harus ada informasi dalam bentuk yang dapat diverifikasi uh, dari beberapa standar atau kriteria yang dapat digunakan auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut. Oke, selanjutnya adalah perbedaan antara audit dan juga akuntansi. Nah, kalau akuntansi ini adalah pencatatan, klasifikasi dan juga peringkasan peristiwa ekonomi secara logis untuk tujuan penyediaan informasi keuangan bagi pengambilan keputusan. Nah, untuk menyediakan informasi yang relevan, akuntan harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang prinsip dan juga aturan yang menjadi dasar penyusunan informasi akuntansi. Nah, saat mengaudit data akuntansi, auditor berfokus pada penentuan apakah informasi yang yang dicatat itu mencerminkan peristiwa ekonomi yang terjadi selama periode akuntansi. Karena standar akuntansi Amerika Serikat atau internasional itu memberikan kriteria untuk mengevaluasi apakah informasi akuntansi dicatat dengan benar. Nah, auditor harus benar-benar memahami standar akuntansi tersebut. Kemudian, selain memahami akuntansi, auditor itu juga harus memiliki keahlian dalam pengumpulan dan juga penafsiran bukti audit. Nah, keahlian inilah yang membedakan auditor dari akuntan, menentukan prosedur audit yang tepat, memutuskan jumlah dan juga jenis item yang akan diuji, dan juga mengevaluasi hasilnya. Itu juga merupakan tugas unik dari auditor. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis audit. Jadi yang pertama ada audit untuk operasional. Audit operasional ini mengevaluasi efisiensi dan juga efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Nah, setelah audit operasional selesai, manajemen biasanya mengharapkan rekomendasi untuk meningkatkan operasi. Nah, dalam audit operasional ini, tinjauan tidak terbatas pada akuntansi. Tinjauan tersebut dapat mencakup evaluasi struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan juga hal lain yang menjadi keahlian auditor. Nah, selanjutnya yang kedua adalah audit kepatuhan, di mana audit kepatuhan ini dilakukan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit ini memenuhi prosedur, aturan, atau peraturan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Nah, jika hasil audit kepatuhan ini biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pengguna luar, karena manajemen merupakan kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat kepatuhan terhadap prosedur dan juga peraturan yang telah ditentukan. Nah, jenis audit yang ketiga adalah audit laporan keuangan, di mana audit laporan keuangan ini dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan informasi yang sedang diverifikasi dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Biasanya kriterianya adalah standar akuntansi Amerika Serikat atau internasional. Nah, meskipun auditor ini dapat melakukan audit laporan keuangan yang disusun menggunakan basis ke satu dan juga akuntansi lain yang sesuai untuk organisasi. Nah, selanjutnya adalah jenis auditor. Saat ini tuh ada beberapa jenis auditor yang digunakan. Yang paling umum adalah kantor akuntan publik, bersertifikat, auditor kantor akuntansitas pemerintah, dan juga agen pendapatan internal dan auditor internal. Kita masuk yang pertama, yaitu kantor akuntansi publik bersertifikat. Jadi kantor akuntansi publik bersertifikat ini bertanggung jawab untuk mengaudit laporan keuangan historis dari semua perusahaan yang diperdagangkan secara publik. Sebagian besar perusahaan lain yang cukup besar dan juga banyak perusahaan kecil dan organisasi nirlaba. Karena penggunaan laporan keuangan yang diaudit secara luas dalam ekonomi AS serta keakraban para pelaku bisnis dan juga pengguna lain dalam laporan ini, istilah auditor dan firma CPA ini
secara sinonim, meskipun ada beberapa jenis auditor yang berbeda. Judul firma akuntan publik bersertifikat mencerminkan fakta bahwa auditor yang menyatakan opini audit atas laporan keuangan harus memiliki lisensi sebagai CPA. Nah, firma CPA yang sering disebut ini adalah auditor eksternal atau auditor independen yang membedakannya dengan auditor internal. Jenis auditor yang kedua adalah auditor kantor akuntabilitas pemerintah. Jadi, ini adalah auditor yang bekerja untuk kantor akuntabilitas pemerintah Amerika Serikat, sebuah badan yang non-partisan di cabang legislatif pemerintah federal, dipimpin oleh Comptroller General. Jadi, CAO ini melapor dan juga bertanggung jawab sepenuhnya kepada Kongres. Nah, untuk jenis auditor yang ketiga adalah auditor internal ya. Kita semua tahu bahwa auditor internal ini dikerjakan oleh semua jenis organisasi untuk melakukan audit bagi manajemen dalam pengawasan oleh dewan direksi seperti yang dilakukan CAO untuk Kongres. Nah, tanggung jawab auditor internal sangat bervariasi tergantung pada pemberi kerja. Jadi beberapa staf audit internal hanya terdiri dari 1 atau 2 karyawan yang melakukan audit kepatuhan rutin. Untuk staf audit internal lainnya mungkin memiliki lebih dari 10 karyawan atau 100 karyawan yang memiliki tanggung jawab yang beragam, termasuk banyak di luar bidang akuntansi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profesi akuntan publik dan ruang lingkupnya. Nah, akuntan publik adalah profesional yang berwenang memberikan jasa akuntansi untuk publik, khususnya pada audit laporan keuangan dengan izin dari Menteri Keuangan. Nah, ruang lingkup profesi ini tuh juga mencakup jasa seperti audit, review, dan asuransi layanan yang terkait informasi pada keuangan historik. Nah, selain itu, akuntan publik ini tuh juga dapat memberikan jasa konsultasi keuangan, manajemen risiko, dan jasa teknologi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profesi akuntan publik dan ruang lingkupnya. Nah, akuntan publik adalah profesional yang berwenang memberikan jasa akuntansi untuk publik, khususnya pada audit laporan keuangan dengan izin dari Menteri Keuangan. Nah, ruang lingkup profesi ini tuh juga mencakup jasa seperti audit, review, dan asuransi layanan yang terkait informasi pada keuangan historik. Nah, selain itu, akuntan publik ini tuh juga dapat memberikan jasa konsultasi keuangan, manajemen risiko, dan jasa teknologi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup profesi akuntan. Nah, profesi akuntan ini mencakup berbagai bidang. Yang pertama ini ada akuntansi keuangan. Nah, akuntansi keuangan ini biasanya itu menyusun laporan keuangan. Lalu yang kedua ada audit. Nah, audit ini biasanya juga itu bagian pemeriksa laporan keuangan secara independen. Lalu yang ketiga ada akuntansi manajemen, di mana akuntansi manajemen ini menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan internal. Lalu yang keempat ada perpajakan, di mana perpajakan ini tuh menyusun laporan pajak dan konsultan pajak. Lalu ada sistem informasi akuntansi, yaitu mendesain atau dan mengelola sistem informasi keuangan. Lalu ada akuntansi pemerintahan, jadi mengelola keuangan negara dan daerah. Lalu yang terakhir ini ada pendidikan dan penelitian, di mana mereka ini yang mengajar dan melakukan riset di bidang akuntansi. Baik, selanjutnya ini ada jenis profesi. Yang pertama ada akuntan publik. Nah, akuntan publik ini tuh bekerja secara independen atau juga bisa memberikan laporan keuangan perusahaan dan memberikan jasa konsultasi. Lalu yang kedua ada akuntan internal. Nah, akuntan internal ini tuh bekerja di perusahaan untuk membantu kinerja perusahaan. Lalu yang ketiga ada akuntan pajak. Nah, di mana akuntan pajak ini tuh menyusun dokumen pajak, meneliti pertanyaan pajak, dan memberi nasihat kepada klien. Lalu yang ketiga ada akuntan manajemen, di mana akuntan manajemen ini membantu para pemimpin bisnis dalam membuat keputusan strategis. Lalu ada akuntan pemerintah. Nah, akuntan pemerintah ini bekerja di lembaga kepemerintahan seperti Badan Pengusaha Keuangan dan Pembangunan yang disebut BPKP dan Badan Pemeriksaan Keuangan yang disebut BPK. Lalu yang selanjutnya ini ada akuntan pendidik, di mana ya ini itu mengajar akuntansi, melakukan dan penelitian dan pengembangan di bidang akuntansi dan menyusun kurikulum. Lalu yang terakhir ada akuntan forensik, di mana ya ini menangani bidang investigasi dan kriminologi, terutama untuk membuktikan bukti autentik atau mengungkapkan kecurangan.
Baik, selanjutnya ya ini ada standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) di Indonesia. Nah, SPAP di Indonesia ini adalah kumpulan pertanyaan standar teknis yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik atau disebut DSAPAP, IAPI, dan berfungsi sebagai panduan bagi akuntan publik dalam memberikan jasa mereka. Nah, SPAP ini mencakup berbagai standar termasuk standar auditing, standar ATS, standar jasa akuntansi, dan review standar jasa konsultasi dan standar pengendalian mutu. Nah, selanjutnya ini itu ada komponen SPAP. Yang pertama tadi ada pertanyaan standar auditing atau disebut PSA, yaitu pedoman melaksanakan auditing atas laporan keuangan. Lalu ada standar atestasi, yaitu pedoman untuk jasa yang memberikan pendapat atau kesimpulan selain audit. Lalu yang ketiga ada standar jasa lainnya, di mana termasuk jasa komplikasi, review, dan agreement upon prosedur. Lalu ada kode etik akuntan publik, di mana prinsip dasar etika profesi ini tuh ada integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Saya di sini akan mereview JH3, yaitu mengenai jenis audit dan laporannya. Nah, yang pertama yaitu ada jenis audit, yaitu ada beberapa. Yang pertama itu ada audit laporan keuangan, yaitu audit ini bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan suatu entitas berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, yang kedua ada audit kepatuhan, yang dimana audit ini yang menilai apakah suatu entitas telah mematuhi peraturan hukum atau kebijakan yang berlaku. Yang ketiga itu ada audit operasional, yang dimana audit ini bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas suatu proses atau operasi dalam organisasi. Nah, yang terakhir itu ada audit investigatif, yaitu audit ini dilakukan untuk mengungkapkan adanya kecurangan atau penyimpangan dalam keuangan atau operasional perusahaan. Selanjutnya ada jenis laporan audit. Nah, yang pertama itu ada laporan wajar tanpa pengecualian. Nah, yaitu auditor menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam suatu hal yang material sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua itu ada laporan wajar dengan pengecualian, yaitu auditor menemukan beberapa penyimpangan material tapi tidak sampai mengubah keseluruhan laporan keuangan secara signifikan. Nah, yang ketiga itu ada laporan tidak wajar, yang dimana auditor ini menemukan salah satu material yang signifikan sehingga laporan keuangan tidak mencerminkan posisi keuangan yang wajar. Yang terakhir yaitu ada laporan tanpa pendapat. Nah, yang dimana auditor ini tidak dapat memberikan opini karena adanya keterbatasan dalam pemeriksaan. Selanjutnya ada proses audit. Nah, proses audit dilakukan secara sistematis dan melibatkan beberapa tahapan penting. Yang pertama yaitu perencanaan audit, yaitu dengan memahami lingkungan bisnis klien, menentukan ruang lingkup audit, dan mengembangkan strategi audit. Yang kedua ada pelaksanaan audit, yaitu dengan mengumpulkan bukti audit, melakukan pengujian substantif dan pengendali internal, dan mengevaluasi hasil audit. Nah, yang ketiga yaitu pelaporan audit, yang dimana menyusun laporan audit sesuai dengan temuan dan memberikan opini audit yang sesuai. Oke, selanjutnya ada tujuan melakukan audit laporan keuangan dan tanggung jawab manajemen dan auditor. Untuk memberikan opini auditor kepada pengguna laporan keuangan tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka akuntansi keuangan yang berlaku. Tanggung jawab untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang baik, menjaga pemeriksaan internal yang memadai, dan membuat pernyataan yang wajar dalam laporan keuangan berada di tangan manajemen. Memperoleh keyakinan yang memadai tentang laporan keuangan secara keseluruhan, melaporkan laporan keuangan dan mengkomunikasikannya sebagaimana diharuskan oleh standar audit sesuai dengan temuan auditor. Ada juga di sini prinsip dasar etika profesi, diantaranya yang pertama ada integritas, yang kedua ada kerahasiaan, yang ketiga ada objektivitas, yang keempat ada perilaku profesional, yang terakhir ada kompetisi dan hati-hati profesional. Oke, selanjutnya ada skeptisisme profesional. Aspek skeptisisme profesional terdiri dari dua komponen utama, yaitu pemikiran yang penuh dengan pertanyaan dan penilaian kritis terhadap bukti audit.
Ciri-cirinya, yang pertama ada pola pikir yang mempertanyakan. Di sini auditor harus memiliki pola pikir yang mempertanyakan bagaimana siklus laporan keuangan telah tersaji dengan baik secara material sebelum dipublish. Nah, yang kedua ada penundaan keputusan. Yang ketiga ada pencarian bukti lebih. Yang keempat ada pemahaman interpersonal. Yang kelima ada otonomi, dan yang terakhir ada self-essence. Ya, selanjutnya ada siklus laporan keuangan, ada beberapa. Yang pertama ada siklus penjualan dan penagihan. Yang kedua ada siklus akuisisi dan pembayaran. Yang ketiga ada siklus persediaan dan pergudangan. Yang keempat ada siklus akuisisi modal dan pelunasan. Dan yang terakhir ada siklus penggajian dan kepegawaian. Selanjutnya ada tujuan audit yang terkait dengan transaksi. Tujuan audit terkait transaksi umum, yang pertama adanya transaksi yang tercatat pada saat kejadian. Yang kedua kelengkapan sehingga transaksi yang ada telah dicatat. Yang ketiga keakuratan, transaksi yang dicatat dinyatakan dengan jumlah yang benar. Yang keempat ada memosting dan meringkas, transaksi yang tercatat telah dimasukkan dengan benar ke dalam master file dan dirangkum dengan benar. Yang kelima ada klasifikasi. Yang terakhir ada waktu. Setelah tujuan audit terkait transaksi secara umum telah ditentukan, tujuan audit terkait transaksi yang spesifik untuk setiap kelas transaksi yang material dapat dikembangkan. Kelas transaksi tersebut biasanya mencakup penjualan, penerimaan kas, akuisisi barang dan jasa, penggajian, dan sebagainya. Setidaknya satu tujuan audit terkait transaksi spesifik harus disertakan untuk setiap tujuan audit terkait transaksi umum, kecuali auditor yang meyakini bahwa tujuan audit terkait transaksi umum tidak relevan atau tidak penting dalam situasi tersebut. Oke, selanjutnya adalah hubungan risiko, materialitas, dan bukti audit. Jadi auditor ini menanggapi risiko terutama dengan mengubah tingkat pengujian dan juga jenis prosedur audit itu, termasuk memasukkan dengan ketidakpastian dalam prosedur audit yang digunakan. Selain mengubah bukti audit, ada dua cara lain yang dapat dilakukan auditor untuk mengubah audit guna menanggapi risiko. Yang pertama mungkin bisa di penugasan, mungkin memerlukan staf yang lebih berpengalaman seperti kantor akuntan publik harus menempatkan staf yang berkualitas, yang berkualifikasi pada semua penugasan. Untuk klien dengan risiko audit yang rendah, kehati-hatian khusus diperlukan dalam penempatan staf dan juga pentingnya skeptisisme profesional harus terus ditekankan. Kemudian yang kedua adalah penugasan akan ditinjau lebih cermat dari biasanya. Kantor akuntan publik pada umumnya memastikan peninjauan yang memadai atas berkas audit yang mendokumentasikan perencanaan auditor, pengumpulan bukti dan kesimpulan, dan juga hal-hal lain dalam audit. Nah, di sini kita dapat melihat berdasarkan ini adalah hubungan antara resiko, material, dan juga audit, dan juga bukti audit. Nah, kemudian konsep materialitas dan risiko ini dalam audit itu selalu berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Jadi risiko adalah ukuran ketidakpastian, sedangkan materialitas adalah ukuran besaran atau ukuran besaran. Jadi jika digabungkan keduanya mengukur ketidakpastian sejumlah besaran tertentu. Materialitas kinerja tidak mempengaruhi keempat risiko tersebut ya, kan tetapi risiko itu tidak mempengaruhi materialitas kinerja. Jadi mereka itu bersama-sama untuk menentukan bukti yang direncanakan. Dengan kata lain, materialitas kinerja itu bukan merupakan bagian dari model risiko audit, tetapi kombinasi materialitas kinerja dan juga faktor model risiko audit untuk menentukan bukti audit yang direncanakan. Oke, selanjutnya ada model risiko audit. Yang pertama ada Plan Detection Risk atau PDR dengan rumus AAR ditambah IR kali CR. Yang kedua Acceptable Audit Risk atau IAR, risiko audit yang dapat diterima. Yang ketiga Inherent Risk atau IR, risiko salah saji tanpa pengendalian. Yang keempat ada Control Risk atau CR, risiko kegagalan pengendalian internal. Dan yang terakhir PDR rendah sama dengan bukti audit harus lebih banyak. Selanjutnya hubungan risiko audit dan bukti audit. Risiko audit, jika semakin tinggi risiko audit, semakin banyak bukti audit yang harus diperlukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan akurat dan bebas dari salah saji material. Sebaliknya, jika lebih rendah, maka jumlah bukti juga lebih sedikit. Yang kedua, kualitas bukti audit. Yang ketiga ada materialitas dan risiko audit.
Dan yang terakhir ada komponen risiko audit risiko. Selanjutnya kita masuk ke bab terakhir, yaitu cara 10 resiko kecurangan dalam laporan keuangan. Nah, masuk yang pertama yaitu jenis-jenis kecurangan. Jadi ada beberapa jenis kecurangan, yaitu pelaporan keuangan yang curang. Jadi pelaporan keuangan curang ini adalah pernyataan yang salah atau penghilangan jumlah atau pengungkapan yang disengaja dengan maksud untuk menipu pengguna. Nah, sebagian besar kasus melibatkan pernyataan yang salah tentang jumlah, bukan pengungkapan. Misalnya, ada kasus WordCamp mengkapitalisasi aset tetap miliaran dolar yang seharusnya dibiayai. Jadi penghilangan jumlah ini lebih jarang terjadi, tetapi perusahaan dapat melebih-lebihkan pendapatan dengan menghilangkan akun hutang dari kewajiban dan juga kewajiban lainnya. Kemudian ada jenis kecurangan yang kedua, yaitu penyalahgunaan aset. Jadi penyalahgunaan aset ini adalah penipuan yang melibatkan pencurian aset suatu entitas. Dalam banyak kasus, tetapi tidak semuanya ya. Ini jumlah yang terlibat tidak material terhadap laporan keuangan, namun pencurian aset perusahaan seringkali menjadi perhatian manajemen, terlepas dari materialitas jumlah yang terlibat, karena pencurian kecil dapat dengan mudah meningkat seiring waktu dan seringkali menyebabkan kerusakan reputasi perusahaan yang signifikan setelah ditemukan dan juga diungkapkan. Pembahasan selanjutnya adalah triangle fraud atau segitiga kecurangan. Jadi di sini ada 3 kondisi terjadinya kecurangan yang timbul dari pelaporan keuangan yang curang dan juga penyalahgunaan aset yang dijelaskan dalam standar audit. Ketiga kondisi ini disebut sebagai segitiga kecurangan. Nah, yang pertama itu kita bisa lihat sendiri di segitiga di bawah itu bahwa yang pertama di puncaknya adalah rata-rata tertinggi karena insentif atau tekanan. Nah, ini adalah manajemen atau karyawan lain memiliki insentif atau tekanan untuk melakukan penipuan. Nah, kemudian kita lihat di bagian bawah ada opportunities atau peluang, dan juga yang terakhir adalah rasionalisasi. Nah, opportunities ini adalah keadaan di mana memberikan peluang kepada manajemen dan juga karyawan untuk melakukan kecurangan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah rasionalisasi. Jadi ada sikap atau karakter dan juga serangkaian nilai etika yang memungkinkan manajemen atau karyawan itu melakukan tindakan tidak jujur atau mereka berada dalam lingkungan yang memberikan tekanan cukup sehingga menyebabkan mereka itu merasa ketidakjujuran dalam pelaporan keuangan dan juga penyalahgunaan aset. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian risiko kecurangan. Nah, menurut standar audit atau SE 240 ini itu menyediakan arahan bagi auditor dalam mengevaluasi risiko penipuan. Nah, penting juga bagi auditor untuk mempertahankan tingkat skeptisme profesional saat mereka menilai berbagai informasi, termasuk aspek-aspek risiko penipuan untuk menemukan dan menangani risiko penipuan. Nah, auditor ini memiliki kewajiban untuk mengatasi risiko penipuan dengan merancang dan melaksanakan audit agar dapat memperoleh keyakinan cukup bahwa kesalahan penyaji material baik yang muncul akibat kesalahan maupun penipuan atau juga dapat teridentifikasi. Nah, skeptis profesional menurut SA 2000, nah ini auditor itu perlu menjaga sikap skeptis selama proses audit. Nah, mereka harus tidak melupakan kemungkinan adanya kesalahan penyaji yang material akibat tindakan curang. Nah, meskipun begitu, pengalaman auditor sebelumnya itu menunjukkan bahwa manajemen dan pihak yang mengelola entitas telah berperilaku jujur dan memiliki integritas. Lalu ada penilaian kritis atau bukti audit. Nah, di mana saat auditor menemukan data atau situasi lain yang menunjukkan adanya kesalahan dalam penyajian informasi akibat kecurangan, mereka tuh harus menangani masalah tersebut dengan hati-hati atau juga bisa meminta bukti tambahan yang diperlukan dan berbicara dengan anggota tim lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata kelola perusahaan dalam mengurangi risiko kecurangan. Nah, perlu diketahui, manajemen ini memiliki tanggung jawab untuk menerapkan sistem tata kelola perusahaan dan prosedur kontrol guna mengurangi risiko penipuan. Nah, risiko ini tuh dapat diminimalkan menggunakan berbagai langkah. Yang pertama ada langkah pencegahan, penghindaran, dan juga langkah deteksi. Nah, karena adanya kolusi dan dokumen palsu,
itu dapat mendeteksi penipuan seringkali menjadi sulit. Oleh karena itu, lebih efisien dan hemat biaya jika perusahaan itu fokus pada pencegahan dan penghindaran penipuan saja. Nah, dengan melaksanakan program dan kontrol tadi atau juga terhadap penipuan ini, manajemen itu bisa menghindari penipuan dengan membatasi peluang yang ada. Selain itu, juga dengan menyampaikan kebijakan deteksi dan hukuman terkait penipuan, manajemen ini dapat mencegah karyawan dari tindakan penipuan. Lalu ada beberapa, yang pertama ada budaya kejujuran dan etika tinggi, yang kedua ada tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi risiko penipuan, lalu yang ketiga ada komite audit pengawasan. Lalu ada respon terhadap risiko kecurangan. Nah, di sini ada beberapa tingkat. Yang pertama yaitu respon secara keseluruhan, yaitu dengan diskusi dengan manajemen. Yang kedua dengan evaluasi program dan pengendalian anti kecurangan. Yang ketiga yaitu penugasan personal yang berpengalaman. Yang keempat ada peningkatan skeptisme profesional, dan yang kelima ada evaluasi kebijakan akuntansi perusahaan. Nah, yang tingkat kedua yaitu respon pada tingkat asersi, yang dimana yang pertama itu ada sifat prosedur audit, lalu ada waktu prosedur audit, dan ada lingkup prosedur audit. Selanjutnya ada area risiko kecurangan. Di sini ada beberapa area dalam laporan keuangan yang paling sering menjadi target manipulasi. Yang pertama yaitu pendapatan fiktif atau prematur. Nah, yang kedua yaitu pengurangan beban. Yang ketiga manipulasi estimasi akuntansi. Yang keempat liabilitas tersembunyi. Dan yang kelima yaitu penggelembungan aset. Oke, selanjutnya ada tanggung jawab apabila terjadi penipuan. Selama audit, auditor terus mengevaluasi apakah bukti yang dikumpulkan dari pengamatan lain yang dilakukan menunjukkan salah saji material akibat penipuan. Semua salah saji yang ditemukan auditor selama audit harus dievaluasi untuk setiap indikasi penipuan. Ketika penipuan diduga terjadi, auditor mengumpulkan informasi tambahan untuk menemukan apakah penipuan benar-benar terjadi. Seringkali, auditor memulai dengan mengajukan pertanyaan tambahan kepada manajemen dan pihak lain. Penyelidikan sebagai teknik bukti audit harus disesuaikan dengan tujuan penggunanya. Bergantung pada tujuannya, auditor dapat mengajukan berbagai jenis pertanyaan dan mengubah nada wawancara. Selain itu, auditor juga harus menerapkan skeptisisme profesional saat mempertimbangkan bagaimana manajemen menanggapi pertanyaan auditor. Satu atau lebih dari 3 kategori penyelidikan dapat digunakan bergantung pada tujuan auditor tersebut. Oke, selanjutnya tanggung jawab apabila terjadi penipuan. Di sini ada non-verbal. Yang pertama ada physical barriers. Yang pertama, menutupi mulut mereka dengan tangan, pensil, bolpen, atau kertas. Yang kedua ada menghilangkan kaki atau tangan mereka. Dan yang ketiga ada menggunakan suara yang mengganggu seperti finger tapping atau drumming. Yang keempat ada cenderung menjauh dari auditor, dan implikasinya di saat interview mereka merasa tidak nyaman, mereka akan melakukan membentuk barriers agar try to keep auditor a comfortable distance. Yang kedua ada sign of stress. Yang pertama, mulut mereka kering. Yang kedua, menjilat lidah atau menggigit lidah secara berkala. Yang keempat ada jadi lebih berkeringat. Dan yang terakhir ada menghindari eye contact. Implikasinya, di kebanyakan orang, di saat mereka berbohong, mereka akan merasa stres dan membuat mereka tidak nyaman. Oke, selanjutnya ada observing verbal cues during inquiry. Yang pertama, menggunakan kata pengisi yang luas seperti biasanya, seringkali, atau normalnya. Yang kedua ada cenderung sering mengulang pertanyaan auditor. Yang ketiga ada menggunakan kata pengisi seperti tidak apa-apa, atau saya mengatakannya sejujurnya. Yang keempat, mereka menunjukkan rasa kelupaan dan pengakuan atas saya gugup dan saya lupa. Yang kelima ada rasa toleransi. Biasanya orang yang diwawancara sering berbohong dan menunjukkan rasa toleran yang besar. Dan yang terakhir ada enggan untuk mengakhiri wawancara atau interview. Oke, selanjutnya ada dokumentasi penilaian penipuan. Standar audit mengharuskan auditor untuk mendokumentasikan hal-hal berikut yang terkait dengan pertimbangan auditor atas salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan. Yang pertama, keputusan penting yang dibuat selama diskusi di antara personel tim penugasan dalam merencanakan audit tentang laporan keuangan entitas terhadap penipuan material, termasuk bagaimana dan kapan
diskusi terjadi dan siapa yang berpartisipasi. Kedua, prosedur yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menilai resiko penipuan material. Yang ketiga, resiko spesifik penipuan material yang diidentifikasi baik pada tingkat laporan keuangan keseluruhan maupun tingkat asensi dan penjelasan tentang laporan auditor. Yang keempat, alasan yang mendukung kesimpulan bahwa tidak ada risiko material yang signifikan. Yang kelima, hasil prosedur yang dilakukan untuk menangani risiko manajemen mengabaikan pengendalian. Yang keenam, kondisi dan hubungan analitis yang lain yang menunjukkan bahwa prosedur audit tambahan. Yang terakhir, sifat komunikasi tentang penipuan yang disampaikan kepada manajemen. Oke, sekian review materi dari kelompok kami, kelompok 9. Sekiranya ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.